Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to share about the role of engineers in human civilization ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya peran dari insinyur dalam sivilisasi manusia ya. Jadi definition of engineering, abet definition, profession where knowledge of math and natural science is applied to economically utilize materials for human benefit. Ya, jadi menurut Abed itu profesi di mana pengetahuan matematika dan natural science diaplikasikan untuk secara ekonomi mengerjakan material untuk keuntungan manusia ya. Kemudian konsepnya yaitu mengizinkan harus formal education, ongoing training, experience and significant judgment. Jadi harus menggunakan edukasi formal, kemudian training yang terus menerus, pengalaman dan significant judgment ya. Jadi ini ya. Kemudian engineering problem solving engineering ya. Jadi cara mengatasi masalah dalam engineering involves balancing complex condition and contradiction ya. Jadi melibatkan penyeimbangan kompleks dari situasi dan contradiction. Kemudian requires assessment, knowledge and wisdom ya. Jadi mengizinkan assessment, pengetahuan dan kebijaksanaan ya. Kemudian sustainable resource use ya. Jadi sustainable itu keberlanjutan ya, sumber gitu digunakan ya. Resource conservation ya, konservasi resource. Engineers prioritize sustainable practice. Jadi insinyur itu memprioritaskan praktek dari keberlanjutan, misalnya use of recyclable material, renewable energy solution. Jadi kita sebagai insinyur harus memprioritaskan praktek dari sustainability ya. Misalnya penggunaan material yang bisa recycle, kemudian solusi dari energi terbarukan ya. Kemudian profesi engineer or the engineering profession, karakteristik of profession. Jadi karakteristik dari sebuah profesi ya. Di sini advanced training and knowledgeable ya. Jadi harus ada training terus menerus yang lanjutan dan pengetahuan. Terus self regulation and ethical standard ya, regulasi sendiri dan standar etis. Kemudian service for societal benefit, jadi pelayanan untuk keuntungan society atau lingkungan ya. Nah, kemudian role of engineers through history. Jadi peran dari insinyur melalui sejarah. Key historical contribution ya. Jadi kontribusi dalam sejarah ya, sepanjang sejarah. Ancient Egypt, pyramids, irrigation, Roman era, roads, aqueducts, concrete, Industrial Revolution, steam engines, railway, digital age, computers, AI, robotics, and sustainable development, renewable energy, green buildings ya. Jadi kontribusi dalam sejarah ya, kuncinya dalam zaman Egypt kuno ya. Misalnya ada piramid, kemudian ada irigasi ya. Terus Roman era, zaman Romawi kuno ya, jalan, terus aqueduct ya,
bendungan ya, sepertinya bendungan air, kemudian konkrit atau beton ya. Kemudian kalau dalam revolusi industri, misalnya mesin uap, terus railways itu seperti jalan rel gitu ya, misalnya buat kereta api dan lainnya ya. Terus digital age itu atau sekarang misalnya bidang komputer ya, jadi adanya komputer ya dari yang dulu sampai sekarang. Kemudian AI atau artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Terus robotik ya, robotik yang sekarang banyak dipakai dan bisa menggantikan manusia ya. Kemudian kalau keberlanjutan itu ya, pengembangan keberlanjutan misalnya energi terbarukan, terus itu green building itu seperti bangunan tapi yang dia menggunakan penghematan gitu ya, green ya. Jadi ada energi terbarukannya, jadi tidak membuang-buang energi gitu ya, prinsipnya gitu. Kemudian the work of engineers ya, jadi pekerjaan para insinyur. Area on contributions, medical and health technologies, information and communication system, manufacturing and automation, urban planning and environmental design, agriculture and natural resource management ya. Jadi kontribusi dari insinyur ya, jadi kesehatan dan teknologi kesehatan, terus informasi dan sistem komunikasi, terus manufacturing itu yang membuat dan otomasi, kemudian planning dalam perkotaan dan perencanaan dalam perkotaan dan desain dalam lingkungan ya. Kemudian pertanian dan juga manajemen atau pengaturan dari natural resource ya, sumber alam ya. Kemudian di sini ada engineering skills and karakteristik. Jadi skill atau keahlian engineer dan karakteristiknya ya. Jadi core abilities ya, jadi inti ya, intinya kemampuannya yaitu deep understanding of scientific principle, kemudian creative problem solving, effective communication, terus teamwork across discipline. Jadi intinya adalah mampu mengerti secara dalam prinsip-prinsip teknik ya, saintifik atau keilmuan, terus bisa menghasilkan problem solving ya, bisa mengatasi masalah ya. Kemudian effective communication itu bisa berkomunikasi secara efektif. Kemudian bisa teamwork tapi dalam berbagai bidang ilmu ya. Jadi bisa dari teknik, bisa dari yang lain, sosial juga bisa. Terus ethical responsibilities ya, tanggung jawab etis ya. Bentar ya. Ethics in engineering, high standards in decision making. Duduk ya. High standards in decision making, social and environmental responsibility, and then protecting public health, safety, and welfare ya. Jadi etik dalam keinsinyuran yaitu standar yang tinggi dalam pengambilan keputusan, terus tanggung jawab sosial dan lingkungan, terus melindungi public health, kesehatan umum dan juga keamanan dan juga kesejahteraan ya. Kemudian conclusion atau kesimpulan, hal yang bisa diambil, key takeaways, engineers shape civilization through innovation, sustainability and ethical responsibility ya. The role requires technical skills, creativity and ethical integrity to meet global challenges ya. Jadi hal yang bisa kita bawa gitu ya, intinya
insinyur